ya. Oke, kita selanjutnya ke soal yang kedua. Tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Nah, ini dua suku. Jadi kita fokus sama soal. Kalau soalnya 3 suku berikutnya kamu tambahin 3 gitu ya. Sukunya 3 suku gitu. Bukan tambahin angka 3 ya, bukan ya. 3 suku ya. Kalau 4 suku terus gitu dan seterusnya. Oke, ini soal yang kedua barusan. Pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Nah, pembentukan pola bilangan tadi, lihat, tadi tuh 6, 13, 20, 27. Nah, kita pakai lagi. Oke, dari 6 ke 13 itu naik berapa angka? Yaitu tuh 7. Aduh, maaf nih agak gini. 7, 6 ke 13 tadi naik berapa angka? Tuh 7. Oke, selanjutnya dari 13 ke 20 tambah lagi 7, naik lagi. Dari 12 ke 7 naik berapa? Yaitu 7. Nah, karena di sini 7 7 7 berarti seterusnya tambahin 7 lagi. Nah, pertanyaannya dua angka berikutnya, dua suku berikutnya ya, dua suku berikutnya kita tambahin. 27 tambah 7 berarti ya, hitung 27 tambah 7 yaitu 34. Ini tambahin 7. Aduh, agak ini enggak apa-apa. Kita mulai lagi ya. Agak kecilin nih. Oke, 27 tambahin 7 ya. Tambahin 7 yaitu tadi 34. Nah, ini baru satu suku. Tadi pertanyaannya harus dua suku berikutnya, berarti tambahin lagi. 34 tambahin lagi 7. 34 tambahin lagi 7. Berapa? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 1. Ini dua angka. Dua suku berikutnya. Kalau pertanyaannya 3 suku berikutnya tambahin lagi seterusnya gitu. Ya. Oke. Kita lihat lagi soalnya. Dua suku berikutnya nih, yang tadi yang B. Dua suku berikutnya adalah, ya udah tadi udah dibahas ya. Yang sekarang yang B. 1, 3, 6, 10. Tulislah aturannya. Nah, kalau 1 kita tulis lagi. Kita lihat. Saya tulisnya di atas ya. 1 ke 3. 1 ke 3. Agak susah gak apa-apa. Dari angka 1 ke 3 naik berapa angka? Kita hitung. 1, 2, 3. Naik 2 angka. Ditambahin 2 gitu ya. Terus 6. Terus 10. Nah, dari 3 ke 6 naik berapa angka? Coba hitung. Habis 3, 4, 5, 6. 3 angka. Nah, sekarang dari 6 ke 10 naik berapa angka? Habis 6, 7, 8, 9, 10. Kamu hitung juga pakai jari ya, biar kamu tahu gitu. Kok 3, kok 2-nya. 4 angka. Nah, kalau tadi kan dari awal sampai akhir kan ditambahin 7, 7, 7 gitu kan. 5, 5, 5. Jadi seterusnya 5 juga gitu. Jangan sampai suku pertama ditambahin 5, suku kedua ditambahin 3 gitu. Enggak. Nah, sekarang ini suku yang ini dari 1 ke 3 yaitu naik 2 angka atau ditambahin 2 angka. Dari 3 ke 6 yaitu ditambahin 3 angka. Nah, dari 6 ke 10 ditambahin 4 angka. Nah, dua suku berikutnya kita coret di sini gak apa-apa ya. Nah, dua suku berikutnya. Nah, ini udah 4. Berarti ditambahin 5. 10 tambah 5 yaitu 15. Ini tambahin 5 ya. Nah, ini udah ditambahin 5. Berarti naik 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 6 berikutnya. 15 tambah 6 yaitu 21. Gitu. Paham? Ya. Paham ya? Oke, kita lihat. Nah, yang B. Yaitu tambah 2, tambah 3, tambah 4. Dan berikutnya itu tambah 5, tambah 6 gitu. Ya, udah saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke ragam pola bilangan. Pola bilangan persegi.
kartu bergambar yang berbentuk persegi kecil disusun sehingga membentuk pola persegi atau besar nih, pola persegi besar. Oke, seperti ditunjukkan pada gambar 1.6. Oke, kita pakai kuas lagi. Oke, kita pakai kuas lagi. Yang pertama nih titik A, nih yang pertama itu suku ke-1 ya, suku ke-1 kita sambil perhatikan yang bawahnya ya, yang bawahnya. Suku ke-1 sama dengan nih, suku ke-1. Ini 1 ya, sama dengan kita pangkatin. Kalau yang ini kita pangkatin berarti 1 pangkat 1 yang hasilnya 1 gitu. Sekarang yang kedua itu 4 kartu ya, suku kedua sama dengan 4. Kalau dalam pangkatnya 4 itu 2 kali 2. Pangkat yang hasilnya 4 itu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 gitu ya. Kalau misalnya kita hapus lagi, kita mulai lagi. Misalnya 2 pangkat 3 ya, contohnya 2 pangkat 3, berarti 2-nya ada 3, bukan 2 ditambah 3 ya, 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2, jadi 2-nya ada 3, 1, 2, 3, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya itu pemangkatan ya. Nah ini suku kedua hasilnya kan 4 nih, suku kedua tuh kan 4, nah pangkat dari hasil pangkat dari 4 yaitu 2 kali 2. Nah, sekarang suku ketiga yaitu 9. Hasil pangkat dari 9 yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang terakhir yaitu 16. 16. Pangkat dari hasil pangkat dari 16 yaitu 4 pangkat 2 atau 4 kali 4. Jadi bukan 4 kali 2 ya, tapi 4 kali 4. 4 pangkat 2, 4-nya ada 2, 4 kali 4. 3 pangkat 2, 3-nya ada 2, 3 kali 3. Jadi bukan 3 kali 2 gitu. Itu beda lagi nanti nilainya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, oh ini belum nih. Penjumlahan bilangan ganjil. Tadi ini udah dijelaskan ya yang pangkat-pangkat tersebut. Belum. Oke, ini dulu. Pada gambar 1.7 di atas banyak persegi kecil yang diarsir. Kalian arsir paham ya? Kita pakai kuas lagi. Yang diarsir dan tidak diarsir pada setiap suku dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Suku ke-1 ini diarsirnya hanya 1. Suku ke-1 sama dengan 1 kartu. Suku kedua 1 tambah 3. Yang diarsir 1 nih, yang diarsir tambah yang gak diarsir 1, 2, 3 nih, 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, suku ketiga 9 nih, yaitu kenapa di sini suku ketiga 1 tambah 3 tambah 5 dari mana? Nah, ini yang diarsir 1 tambah 3 yaitu yang gak diarsir, tambah lagi 5 nih yang diarsir lagi. Nah gitu ya, sama dengan 9 kartu. Dan sekarang suku keempat yaitu 1 juga sama tambah 3 tambah 5 nih, lihat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hasilnya 16 gitu. Oke, kita lanjut. Penjumlahan bilangan ganjil, banyak bilangan dan jumlah bilangan. Penjumlahan bilangan ganjil yang tadi ya kita bahas tadi 1 kan, yang diarsir cuma 1, banyak bilangannya 1, jumlah bilangannya yaitu 1 pangkat 2, jadi bukan 1 kali 2 tapi 1 kali 1 gitu ya. Terus 1 tambah 3 hasilnya 4 dan seterusnya. Nah, di sini bawahnya berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Rumus suku atau pola N. Nah, jadi rumus suku atau pola ke N itu rumusnya itu ini ya, yang harus kalian wajib tahu nih rumusnya. P N sama dengan N kali N atau N pangkat 2. Yang biar kalian gampang ngapalnya, P ke suku atau ini nih suku ke sama dengan N pangkat 2. Ini yang harus kalian hafal. Oke, pembahasan hari ini cukup di sini untuk tugas kalian. Nggak ada penugasan. Kalian simak ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Terus kalian yang harus kalian kerjakan, yang dicatat, yaitu yang ini.
contoh soal nomor 1 sama nomor 2 dan kunci jawabannya ini. Ini supaya catatan nih kalian biar gampang dipelajari lagi gitu. Dan rumus yang tadi juga takut kalian lupa, boleh ditulis ya rumusnya. Nah, rumus yang ini nih. Boleh ditulis ya. Udah. Jadi tugasnya itu hanya catat contoh soal yang tadi saja ya. Setelah itu udah selesai. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.